sore, saudara-saudaraku, baik yang ada di Menara Doa saat ini maupun juga yang ada di live streaming, kita akan bersama-sama untuk memulai ibadah doa kita pada saat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan namanya. Kita mau katakan pada Dia bahwa Yesus adalah baik. Yesus, Kau sungguh baik.
saat ini kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk bersama-sama bersekutu. Kami rindu Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Ketika kami saat ini bersekutu, berkumpul, bahkan beribadah Tuhan, kami sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Sehingga pada saat ini Tuhan kami beroleh berkat, kami dikuatkan Tuhan, bahkan mungkin kami diingatkan Tuhan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan untuk ibadah ini dalam kuasa Engkau saja ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami, memuliakan kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan saatnya Tuhan kami menikmati hadirat. Dalam nama-Mu Tuhan kami sungguh doa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah sumber kekuatan bagi kita. Amin. 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 Kita akan bersorak-sorai memuliakan namanya. Silakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu memuji Tuhan Allah sumber kekuatan. Karena hanya Dia sumber kekuatan bagi iman kita. Bagi kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang termiliki di bumi, hanya Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Allah sumber kekuatan bagi kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kumiliki di bumi, hanya Kau. Dan ku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita persiapkan hati kita. Kita mengatakan bahwa satu-satunya dapat kita andalkan adalah Yesus. Satu-satunya yang menguatkan kita adalah Yesus. Yang menolong kita, mendampingi kita dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di kehidupan kita. Satu-satunya yang kuandalkan.
Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penuhku, Tuhan pemulihku. Yes Lord, Engkau satu-satunya Tuhan yang besar, Engkau satu-satunya Yahweh yang dasar, Engkau pemulih kami, Engkau penyembuh kami, dan kami cuma berkata, mujizat yang tidak wajib pasti Kau berikan bagi setiap kami. Biarlah kemuliaan hadirat kuasa yang daripadamu Tuhan memenuhi bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sorry streaming rada telat berapa menit ya? Setengah jam ada? Harusnya jam 18, tapi setengah 7. Karena tadi ada masalah di tengah perjalanan dari Surabaya ke Semarang. Ini baru tiba langsung ya. Coba kita percaya. Satu-satunya yang kita andalkan kekuatan, kesehatan, pengurapan dari Tuhan pasti memberi kita kemampuan. Ini saya bagikan tentang renungan pada hari ini, rahmat yang tak terduga. Seperti lagunya Pak, selalu baru setiap hari, selalu setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ini rahmat Tuhan, kita nggak bisa pikirin, dan bisa kita nilai, dan bisa kita hitung. Rahmat Tuhan itu sebab tiba-tiba, atau rahmat Tuhan itu tidak terduga. Contoh, ya, saya memang ada tempo 2 minggu ada undangan dadakan untuk isi persekutuan doa. Entah kenapa tiba-tiba ada orang-orang tahu saya dari kota Jawa Timur. Entah kenapa saya janjian cuma dengan satu ibu di kafe. Ternyata ada banyak orang yang di situ, ya. Tapi yang menggelitik hidup saya adalah saya harus menantikan seorang ibu muda. Dia bilang, Bu, tunggu, ibu masih ada urusan lain nggak? Enggak. Memang saya udah siapkan ibu dari jam 4 khusus kita ngobrol santai aja Bu sambil makan, gitu kan. Tiba-tiba datanglah ibu ini yang satu berserta dengan ibu yang lainnya. Nah, di situ kita mengadakan sharing dan doa. Di satu titik saya sampaikan pesan Tuhan, ibu ini berontak. Waduh, ternyata cantik, ayu, tapi suaranya garang. Sama seperti saya. Terus saya bilang begini, loh Tuhan, ini pigo saya dari dia. Logika saya main, keras saya main, egois saya main. Tapi egois saya bisa berhenti dengan satu hal titik logika. Dia bilang begini, salah semua apa yang kamu sampaikan. Gak mungkin Tuhan salah. Saya dapat hikmat dari Tuhan. Saya pelan-pelan rincikan. Akhirnya orang ini diem. Entah kenapa ada gangguan lagi. Sempat sharing itu terhenti. Tapi entah satu titik sharing itu cuma saya berdua dengan dia. Bahaslah semua apa yang dia tahu, apa yang dia kenal, hamba-hamba Tuhan yang seperti paranormal. Wah, ini saya suka nih. Semua kota cari hamba-hamba Tuhan yang suka akan paranormal. Cuman yang ini paranormalnya antik. Gitu? Sekalinya ngomong, blok, 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 ditantang, dirinci, masih juga ditantang. Akhirnya saya bilang begini, boleh saya peluk, saya doa kamu dengan kasih Kristus. Dia
membentengi dirinya. Tapi di saat pesan Tuhan nyampe, tangan dia itu gemeter dan akhirnya dia menangis. Bukan hanya dia menangis, saya pun juga menangis. Karena apa? Dia mengandung visi yang dari Tuhan itu besar. Tapi saya mengandung besar, dananya nggak ada. Ya, toh? Dia mengandung besar, dananya ada. Tapi dia marah. Saya nggak pingin itu harta. Saya bilang seberapa banyak sih harta yang Tuhan kasih bersama kamu. Saya bilang begini, kamu tanya sama Tuhan. Jangan gampang percaya dengan pendeta hari-hari gini. Saya bilang begitu. Apa yang ibu ngomongin itu benar juga, Bu. Saya nggak percaya sama semua pendeta. Bagus, termasuk dengan saya. Saya bilang begitu kan. Kamu mau bikin pergerakan apa sih? Dia diam. Saya tanya lagi. Seberapa kamu punya kedalaman keausan akan Tuhan? Cuma yang saya dapat, kamu banyak pelukan dengan hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Hamba-hamba Tuhan itu rontok dengan waktunya. Karakternya itu udah teruji. Ya, seperti apa? Di situ saya cuma diam. Saya nggak pengen harta orang ini, Bu. Yang penting saya mau pelayanan. Jangan bodoh ya. Pelayanan itu butuh duit. Saya bilang begitu. Kita makan aja pakai duit apa pakai daun? Pakai duit kan, nggak pakai daun kan? Betul nggak? Iya. Kamu kalau setiap mau makan di food mau yang murah apa yang mahal? Saya yang mana? Yang murah. Wah, nggak jelas. Nggak jelas. Lidahnya dasar lidah orang miskin. Nanti bilang apa? Yang biasa, nanti bilang ya mahal. Tapi berapa kali setiap jalan sama saya, Bu, yang murah aja. Apa yang murah saya bilang? Perbandingan yang mana? Yang 20.000 ayamnya segini, Bu. Terus paling 30.000 lebih gede. Ya cuma 10.000, kenapa harus pelit? Jangan mentalitas pelit. Kita nggak punya uang asal menikmati aja. Pokoknya apa? Selalu baru setiap hari. Selalu Tiap hari. besar setia Tuhan. Akhirnya rekannya ini telat. Karena apa? Kita sudah buat satu lawatan yang dasar di tempat itu. Akhirnya orang ini cuma begini. Kok ibu sama ya dengan pendeta ini? Kalau Tuhan yang sama, message-nya sama. Kalau Tuhan yang beda, message-nya berbeda. Saya bilang begitu. Karena apa? Kalau paranormal tidak akan mendetil. Tapi dia tahu. Tapi kalau kita sebagai saksi Tuhan dapat pesan dari Tuhan, itu pasti akan detil. Satu titik dia sebutlah statusnya. Janda. Wah, dah janda punya aset banyak lagi. Siapa yang nggak diperbutkan? Pendetanya pasti juga memperbutkan. Ya kan? Saya ya sempat saya bilang begini. Oke, kalau danamu banyak, libatkan saya di dalam satu pergerakan yang kamu akan buat. Saya bilang begitu. Saya tumpahkan isi hati saya di kota Jawa Timur. Ini loh kota yang saya punya kerinduan. Kalau kamu bisa jadikan, saya akan dukung. Saya lontarkan satu demi satu demi satu demi satu, dia cuma diam. Yang saya suka dengan bahasanya dia begini. Tahu nggak tadi pesawat delay dari Jakarta? Tahu nggak, Bu? Saya ini harusnya ikut persekutuan doa. Tapi kenapa Roh Kudus bawa saya berbeda? Kenapa begitu? Saya harus ketemu dengan kamu. Udah minta ketemu dengan saya, kamu sentak saya lagi. Saya bilang begitu kan? Saya sendiri aja nggak tahu siapa kamu. Tapi Tuhan nyatakan isi hatinya buat kamu. Tapi kamu menentang segala apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kamu. Sampai temannya tanya, terus jadinya gimana? Ternyata ibu ini banyak ditaksir orang-orang Kongo Jawa Timur. Dari sudut usia. Udah punya aset dari yang ini, ditaksir lagi punya orang yang dari ini asetnya banyak juga. Saya bilang ini Tuhan, yang perawanannya belum laku. Kenapa yang janda-janda selalu laris pasarannya? Saya bilang selisih berapa dengan orang itu? Coba ibu lihat di bawah, itu bapaknya. Saya bilang gak apa-apa, itu cepat dipanggil Tuhan, lumayan asetnya. Kenapa kamu malu? Malu aja relatif. Orang pasti juga menilai kok itu bapak kamu bukan suami
Yang penting apa? Sahkan dulu di notaris. Balik nama, surat wasiat, atau buat kamu pribadi langsung. Saya nggak penting bu, gini. Jangan bodoh, saya bilang begitu. Kalau bagi saya itu penting aset. Terus ngomong lagi. Orang ini nggak berani bantah lagi. Cuman dia bilang begini, ibu dari mana? Saya bilang saya orang Jakarta. Saya punya mobilitas Jawa Tengah dan Jakarta. Nggak tahu kenapa dia nggak tanya kontak saya. Bagi saya nggak ada urusan. Ya, tapi namanya orang-orang yang lain pasti mau cari kontak, betul dah? Karena apa? Menumpang hidup. Saya nggak akan numpang hidup. Karena apa? Saya punya Tuhan yang dahsyat. Dia mau cari saya syukur, nggak cari saya nggak apa-apa. Ya, orang kemana-mana saya makan gratis kok. Kemarin aja sempat saya mau tidur di hotel. Entah kenapa ada orang lihat status saya, nyolek saya secara paksa lagi. Udahlah bu, jangan tidur di hotel, eman-eman katanya. Ya, di rumahku aja bu. Saya berpikir, saya tidak kenal orang ini secara pribadi, tapi dia bisa welcome, kasih tumpangan di atas saya pribadi. Setelah itu saya lihat, hati orang ini punya sikap yang benar di hadapan Tuhan, tulus dan murni. Tadi waktu saya pulang, waktu saya datang juga sama. Udahlah bu, kalau ke Jawa Timur tinggal di sini saja. Saya bilang, siapa yang nggak mau tidurnya empuk, besinya nggak pernya nggak kerasa di punggung, di badan. Saya bangun pagi, saya bilang bu, aduh, enak ya bu dapat kasur yang empuk. Saya bilang gitu kan, tidur saya langsung rest. Tapi ibu ini diem. Dan lucunya punya rumah itu tahu kalau saya harus makan jam 6 atau jam 7. Ibu ini bangun pagi habis doa, dia olahraga. Saya bangun pagi habis doa, saya langsung tidur lagi. Paling nanti kalau Bu Gembala dari Sidoarjo streaming jam 6 baru saya melek. Nanti kalau Dedi saya streaming lagi baru saya melek. Lanjut saya antara merem atau melek, ya. Tapi di situ Tuhan punya cara. Dalam hal-hal yang saya tidak duga dalam setiap kehidupan pelayanan saya selama berapa hari ya? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 5 hari. Ada cara Tuhan yang membuat segala apapun perjumpaan, perjalanan kita, penyertaan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Nah, makanya saya berkata bagi setiap kita, ya, masihkah kita melihat atau tidak melihat mujizat Tuhan itu masih ada di depan kita? Kamu percaya masih ada mujizat? Ada mujizat terus dalam bersyukur. Apa terus? Kau tempat perlindunganku, ya. Kita melihat dan memahami, belajar arti dari tujuan mujizat dan berkat itu tidak semena-mena begitu aja. Itu semuanya karena apa? Kasih anugerah daripada Tuhan. Ada orang dikasih mujizat tapi tidak tahu cara menggunakannya. Ada orang yang mengerti tapi tidak punya mempergunakan mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Kadang kita nggak paham dipakai Tuhan punya karunia-Nya. Kadang kita simpan karena kita takut. Nggak mungkin lah Tuhan bisa ngomong begini. Dan ada orang yang memaksakan dirinya, Tuhan nggak bicara, cuma dia bilang begini, Tuhan bicara di atas saya. Semua mengatasnamakan Tuhan dan hantu beda tipis. Kadang saya tertawa kalau lihat orang-orang bilang Tuhan bicara. Saya tidak pernah bilang Tuhan bicara. Ya, ini hati-hati loh. Karena hari-hari ini banyak nabi-nabi palsu, banyak orang-orang yang packagingnya penuh urapan, tetapi hal spiritnya itu berbeda tipis. Di situ saya berdebat. Tapi saya bangga. Ternyata orang ini kenal Dedi saya. Saya bilang begini, masa kamu menganggap Dedi saya seperti itu? Saya kenal Dedi saya dari bujang dan sampai hari ini. Saya tidak menemukan ada satu hal kecacatan dalam diri Dedi saya. Saya bilang begitu. Makanya saya angkat dia sebagai Dedi saya. Dia langsung diam. Dia sebutkan lagi, ibu kenal ini. Saya kenal, tapi dia nggak kenal saya. Saya bilang begitu kan. Terus kenapa kamu harus tanya semua para hamba Tuhan yang punya karunia? Kenapa kamu nggak tanya
Bahkan Tuhan bilang begini. Nah, itu kata Tuhan lagi tuh, saya bingung. Sementara selama saya pelayanan, ya toh, saya nggak berbilang begini. Tuhan bicara, Tuhan begini. Aduh, kadang bagi saya itu sungkan untuk berbicara kalau bukan punya satu hal ketepatan. Nah, makanya Tuhan memberi mujizat, ya kan? Bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi buat kepentingan banyak orang. Orang akan lihat bukti pelayanan kita penuh dengan kuasa dan mujizat. Orang yang menilai bukan kita yang menilai. Karena kita terlalu bangga dipakai Tuhan. Jalannya beda, betul gak? Penampilannya beda, bicaranya beda. Kalau ada lihat kemarin di Instagram saya pakai kaos merah, itu kafe, ya, itu orang pakai jilbab bisa nyanyi lagu rohani. Sayangnya saya lagi makan es, jadi sedikit suara saya terparo-paro. Coba saya bilang sama dia, nggak ada kan pendeta pakai kaos oblong seperti gini? Cuma dia tertawa. Rata-rata pendeta kan apa? Wibawa, ya, apalagi punya nama. Nggak ada tuh penampilannya yang biasa aja. Hobi saya ya pakai sendal, kaos oblong ya, celana yang bagi saya nyaman, ya. Kita mau lihat mujizat bukan untuk dipamerkan siapa diri kita. Mujizat dipamerkan karena kita itu wadah dipakai untuk mulia nama Tuhan, ya. Makanya di sini dikatakan apa? Rahmat Tuhan itu diberkati untuk memberkati. Makanya terkadang mujizat pernah terjadi pada bangsa Israel ketika Tuhan memberikan roti mana, tetapi mana itu berhenti saat mereka tiba di tanah perjanjian. Karena apa? Tuhan bilang udah cukup. Makanya di sini dikatakan 4 hal mujizat memiliki karakteristik. Ya. Yang pertama, mujizat membawa orang kepada Tuhan. Yang kemarin itu banyak yang di Jawa Timur, orang-orang yang di luar Tuhan Yesus. Ya. Nah ini dia. Saya membawa orang-orang kepada apa? Tuhan Yesus yang punya buat mujizat, yang membelah laut dan teduhkan badai. Terus yang buta akan melihat semua tidak mustahil. Makanya hari-hari ini orang banyak stres, banyak duit stres, nggak punya duit tambah stres. Coba saya bilang gini, Tuhan, ini golongan manusia yang mana sih yang kamu pilih? Punya uang dia kebingungan. Aku gak mau nih, semua aset mau tak balikin ke laki-laki ini. Wah, saya kalau jadi kamu tak ambil itu. Saya gak akan mau seumur hidup atau hitungannya berapa hari saya bersama dengan dia. Yang penting apa? Asetnya. Betul gak? Buat apa? Pekerjaan Tuhan. Nah, tujuan utama dari mujizat, ya kan, adalah untuk Tuhan buat diri kita, supaya kita apa? Menjadi saluran berkat, berdampak dimanapun Tuhan kirim. Nah, yang kedua dinyatakan apa? Mujizat selalu tidak sesuai dengan hukum alam. Contoh, ini berapa hari yang lalu saya senang sekali lihat TikTok yang suka apa namanya, klinik. Ya, ada yang diramal duduk, namanya siapa tuh? Sampai saya amatin. Live-nya banyak banget itu orang di sini. Coba Pak Sam ajarin saya begitu. Saya mau tuh. Kamu duduk di menara, saya pakai TikTok, tapi saya pakai versinya Tuhan Yesus, bukannya klinik kayak mereka. Cari itu seperti itu. Larisnya luar biasa. Nanti uang kita bagi dua. Ya? Kamu lihat di TikTok. Lumayan loh. Saya nggak main-main loh. Orang diramal udah begitu, yang ngeramalnya galak Pak itu. Anak masih muda lagi. Mujizat Tuhan itu ada. Tapi kalau anak Tuhan gak tampil, nyatakan kemuliaannya itu gawat. Ada juga TikTok yang nyanyi. Nah kalau yang nyanyi saya follow tuh. Tapi saya gak tahu caranya tampil wajah saya di TikTok itu gimana, saya gak ngerti. Karena apa? Saya mau nyanyi di TikTok itu lumayan dapat duit. Karena apa? Mau lagunya apa? Bisa nyanyi. Makanya kemarin sempat saya pelayanan di penjara wanita Tangerang, dibilang apa? Ibu, kamu punya potensi, taruh di TikTok. Saya punya TikTok, tapi saya tidak tahu cara menggunakannya. Ya, bahkan pemain keyboard saya juga sama. Kan udah aku bilang, Kak, kamu cuma begini-gini, itu semua jadi duit. Cuma saya pikir,
kamu cuma bisanya bicara. Saya kan nggak ngerti multimedia, gitu kan? Makanya orang kadang bilang begini, potensi ini ada, tapi kita nggak ngerti. Dan Tuhan juga belum kirim orang yang tepat untuk saya punya seperti itu. Ada juga dibilang apa? Pijit petir. Wah, itu paling laris itu pijit petir. Mejanya berjejer. Tapi itu semuanya pada sembuh. Antrinya luar biasa. Saya bilang ada yang tanya paranormal, ada yang minta kesehatan. Itu rame tuh. Semakin malam, saya lihat TikToknya, semakin jos. Terus saya bilang gini, harusnya saya tampil tuh di situ. Nah, bagaimana di sini dikatakan apa? Mujizat tidak sesuai dengan hukum alam. Karena apa? Mana tidak selamanya turun dari langit kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya. Makanya ketika tiba di tanah perjanjian, Tuhan tahu mana itu di stop. Karena apa? Tuhan sudah kenyangkan di masa kalian masuk kepada gurun. Nah, yang ketiga, bagaimana mujizat tidak melimpah seperti berkat. Mana cukup untuk 1 hari, bahkan sisanya tidak bisa disimpan. Nah itu spektakulernya Tuhan. Ya, makanya apa yang Tuhan sudah kasih, buru-buru kita nikmati, jangan sampai berubah rasanya. Makanya terkadang mujizat sifatnya hanya sesuai keputusan Tuhan, ya. Tetapi kalau berkat sifatnya untuk dibagi. Saya melihat kehidupan saya selalu punya sesuatu hal yang bagi orang begini loh. Kalau saya datang satu kota, orang itu udah pasti tahu, pasti Ibu Lasma bawa oleh-oleh, pasti Ibu Lasma bagi-bagi. Nah, itu gaya saya sudah diketahui dengan gembala dari Sidoarjo. Oleh-olehnya nyampe, wajah saya belum nyampe, tapi besoknya baru saya stop wajah. Tiba-tiba saya pulang, saya dapat lagi berkat, ya loh. Saya nggak minta. Makanya orang yang sering memberi pasti diberi sesuai kalian punya karakter seperti apa. Orang pelit itu nggak akan dapat apa-apa. Untuk cari persahabatan, perkenanan Tuhan saya juga nggak tahu. Itu nggak mungkin. Saya mau setiap kita yang di sini jangan ada yang pelit-pelit. Ya, karena apa? Itu menghalangi berkat mujizat Tuhan terjadi. Yang keempat, mujizat terjadi karena ada krisis. Contoh di masa pandemi kemarin, yang miskin tetap miskin, betul nggak? Yang kaya tetap kaya. Karena apa? Orang pengen hidup seberapapun harga perlu dibeli. Makanya di masa pandemi baru ketahuan itu pribadi orang itu egois, ya. Karena apa? Buat kepentingan dirinya untuk menumpuk kekayaan. Nah, di sini kita lihat orang seperti ini adalah mentalitasnya itu rendah, bukan buat hal yang baik. Nah, makanya mana diturunkan karena tidak ada makanan di padang gurun. Jadi berkat adalah keputusan kita pilih di hari sebelumnya. Kalau mau kita lihat ya, banyak pahlawan iman dalam Alkitab yang menerima berkat. Yang pertama, Bartimius. Sebelum Bartimius disembuhkan, dia cuma bisanya apa? Minta-minta di pinggir jalan. Nah, di Matius 10, 46-52. Tetapi sudah disembuhkan, di sini kita lihat, dia harus bekerja. Makanya ketika seorang menerima berkat Tuhan, harus ada yang dikerjakannya. Jangan nggak dikerjakan, nanti semua tidak mendapatkan satu hal, pelipat gandaan. Nah, kalau kita mau lihat, kita harus melakukan sesuatu yang selaras dengan Tuhan, ya. Berkat bukanlah sesuatu yang kita nikmati sendiri. Saya kembalikan kembali. Bagaimana kita melihat, ya, tokoh pahlawan iman yang kedua adalah Lazarus. Ia dibangkitkan dari kematian. Yohanes 11 ayat 1 dan 44. Bagaimana kita melihat mujizat ini dibuat bagi banyak orang yang percaya kepada Yesus. Makanya contoh, ya, kehadiran saya di mana di satu kota orang pasti suka. Karena apa? Beda gayanya. Tadi saya duduk bareng dengan pemilik yang punya rumah saya tinggal. Saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan, tapi yang punya rumah itu dia belajar ilmu tanggalan. Pernah tahu? Ilmu tanggal loh Pak, saya belajar, jangan belajar tentang organ tubuh, penyakit. Ya, Indri juga sama presentasi dia. Saya Bu, ini ada loh
komputer yang buat organ tubuh gini. Enggak. Kalau bisa dikolaborasiin. Dari tanggal itu dia bisa tahu. Dia bilang, bulan tanggal berapa lahirnya? 26/8/71. Kenapa Pak? Kamu begini. Bener semua. Tapi ini yang bahasa saya sudah dengar berapa puluh tahun yang lalu karena harus belajar di Singapura. Dan ada lagi pembelajaran tulisan tangan. Dari tulisan tangan kita tahu karakter orang itu seperti apa. Cuma tadi dia bilang begini. Yang saya dapat begini Bu dari tanggal kamu. Kamu orangnya pekerja keras. Apa yang kamu mau itu harus. Dan rata-rata Bu, powermu lebih tinggi. Dan kamu rata-rata tegasmu tuh lebih tinggi. Dan kamu maunya menang. Bukan maunya menang Pak. Tapi kalau orang udah bohong, terus gak ngaku, akan saya cecar Pak. Itu bukannya menang. Saya bilang, karena ada poin khususnya. Saya bilang begitu kan. Nah, tapi dijabarin. Contoh hal yang terkecil Bu, apa? Kalau ibu menginginkan satu rumah, dan itu harus jadi, itu akan jadi. Tapi belum tuh Pak. Saya bilang gitu, doain ya Pak, biar nanti Jawa Timur jadi saya nggak numpang di tempatmu Pak. Bapak ini diam. Cuman dia bilang begini, ibu ini bisa masuk di lintas, apapun juga. Kehadiran ibu itu ya, kalau dilihat dari tanggal, bulan, tahun, orang pasti suka. Loh, Bapak ini nggak tahu hari-hari saya, tapi dia bisa mengerti dari arti tanggal kelahiran. Waktu itu saya ada di Jawa Timur, ketemu dengan putri wong kampung. Saya pikir ramalan melalui tangan juga. Ternyata dia bilang enggak, melalui buku. Akhirnya ibu itu mau cari buku primbonnya yang setebal begini nggak nemu. Akhirnya dia masukkan datu tanggal ramalan. Saya bilang Bu, nggak ada yang tepat, salah semua. Sekarang bagian saya Bu, yang meramal ibu nggak usah pakai tanggalan, pakai Tuhan sendiri, nggak pakai alam Bu. Nggak usah belajar yang repot-repot. Saya bilang gitu kan. Akhirnya ibu ini tersentuh dan dia bisa nyanyi lagu pujian dan penyembahan. Saya bilang Bu, jangan bisa nyanyi doang, terima Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Tanggalkan itu pekerjaan yang itu tidak Tuhan izinkan. Ibu ini cuma terdiam ya. Makanya kalau kita melihat bagaimana kita mengaplikasikan secara praktis semua poin yang tadi ya. Yang poin yang tadi yang pertama tuh ya, mujizat selalu ada sesuai dengan hukum alam. Ya, yang pertama. Dan yang kedua, mujizat membawa orang kepada Tuhan. Yang ketiga, mujizat tidak membawa melimpah, mujizat tidak melimpah seperti berkat. Makanya dirangkum dari 3 rangkuman tadi adalah tentang bagaimana mengaplikasikannya. Yang pertama, yaitu rahmat Tuhan, jangan so tahu. Apa coba mengatur Tuhan, Tuhan bekerja sesuai dengan kedaulatannya. Saya berhadapan dengan berbagai macam manusia, kok bisa ya Tuhan diamukin, saya bingung. Apalagi doanya nggak dijawab. Orang bisa marah sama Tuhan, saya nggak pernah mau marah sama Tuhan. Yang ada, yaitu kita ibarat katanya gini, bahasa jeleknya saya. Kalau Tuhan udah batuk aja, bumi itu bisa runtuh. Ya kan? Makanya kehidupan seseorang itu pahitnya dilihat dari setiap apa? Perkataannya. Dari apa? Sikap hidupnya. Sudah berdamai belum? Sudah dipulihkan belum? Kalau orang yang sudah berdamai, sudah dipulihkan. Contoh gitu ya. Saya kan kalau ngomong bahasanya keras. Atau kalau ngomong katanya bahasanya kasar. Tapi kan orang bisa menilai hatinya tidak seperti itu. Nah, makanya kita melihat yang kedua, perhatikan kehidupan kerohanian kita. Sudah baca firman belum? Sudah doa belum? Ya. Makanya Tuhan lebih mementingkan kerohanian kita dibandingkan kondisi jasmani kita. Tapi manusia lebih condong jasmaninya, nggak bisa lapar, betul nggak? Contoh, di satu tempat banyak makanan, ya kan? Tiba-tiba kalah, semua dimakan, ujung-ujungnya apa? Muntah, saya lihat. Saking apa? Nggak kontrol dirinya. Kalau saya banyak menu, saya cuma sedikit, saya cicip-cicip. Kalau saya bilang enak, itu enak. Nah, orang lebih condong kondisi jasmani perutnya lebih kenyang daripada rohaninya. Tapi kalau rohaninya orang lebih condong apa? Nubuatan. Lebih lari sama Tuhan yang punya nubuatan daripada yang enggak nubuatan. Makanya Bu Grace, kapan kamu khotbah di
sini biar jemaat saya bisa nilai. Ya, orang yang khotbah itu punya kuasa dan urapan itu orang bisa rasakan. Kelihatannya santai, tapi punya satu hal hikmat Tuhan. Ya, makanya juga dikatakan begini, Tuhan bekerja menurut kedaulatannya, tidak menurut pola atau cara-cara dunia. Makanya pekerjaan Tuhan jangan disamakan dengan pekerjaan marketplace. Saya bingung ya kalau setiap ada satu persekutuan, ayo kita rapat, ayo kita doa. Ngapain rapat atau doa tapi nongkrong di situ, hatinya nggak ada di situ. Betul nggak? Kamu lebih suka rapat atau kenyataan? Kenyataan kan? Ini saya tiba-tiba kemarin dapat undangan dari persekutuan doa Agape ya? Agape ya? Ibu Mitsi di Jawa Tengah. Tanggal 3 Januari Jumat ya. Saya bilang Tuhan nanggung amat. Itu posisi saya ada di Cirebon. Saya mau 1 minggu ada di kota Cirebon. Cuman dari kota Bandung saya bermalam sehari. Saya lanjut besoknya ke Cirebon. Bermalam lagi di Cirebon. Besok saya harus ke Semarang. Saya minta Bu Indri temanin saya, bilang katanya oke, wah good lah. Nanti istilahnya Bu Indri berhadapan dengan pengkhotbah. Ya, penampilanmu beda. Kalau saya nggak akan beda, tetap dengan pakaian saya apa adanya. Entah kenapa waktu saya terima undangan itu muncullah foto saya waktu khotbah di tempat persekutuan doa Agape 2017, berapa tahun? 6. Pak, 2017? 23, 6. Betul 6 tahun? Iya. Gak mungkin lah. 23, 17 kan 6. Saya punya persekutuan aja 4 tahun Pak. 2017 sampai 23 itu 6 tahun. 2017 sampai 2023 Pak. Iya, 6 tahun. Gak mungkin. Dia persekutuan yang lama di kota Semarang. Tahu saya lupa di Facebooknya ya. Tiba-tiba saya kirim itu foto sama timnya. Ini saya punya foto waktu khotbah di persekutuan doa kamu. Tolong ya kasih door prize berhadiah. Terus orangnya ketawa. Belum tentu pembicara punya foto waktu dia diundang. Kamu waktu diundang udah punya foto bareng nggak? Atau simpen nggak? Masih simpen? Oh bagus. Nah ini ada Bu Suwani di sini. Waktu Bu Suwani undang saya pertama pun masih saya simpen fotonya dan videonya. Lagi culun-culunnya saya, lagi kurus-kurusnya saya, lagi hitam-hitamnya saya. Ya, nggak tahu Bu Suwani hari itu sempat saya kirim, dia hilang kata dia handphonenya apa enggak, tapi saya masih simpen. Ya, makanya ya, kalau orang punya keteraturan dalam Tuhan, dia akan tertib dalam segala apapun. Sama seperti yang Bapak tadi yang saya tinggalin. Ibu ini orang yang teliti, bukan yang sembarangan. Saya bilang iya benar juga. Ya. Keempat, bagaimana kita mengaplikasikan secara praktis adalah dunia menganggap cara Tuhan itu nggak masuk akal, bahkan kebodohan. Ya benar. Karena apa? Pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan dunia itu berbeda. Bagaimana yang kelima, definisi sukses serta bahagia secara duniawi? Dibilang begini, kaya. Orang dunia pokoknya kalau kaya itu namanya sukses. Sementara kaya belum tentu jaminan. Kalau dalamnya sepi. Contoh hal yang terkecil. Ini bukan hanya di kota Jawa Barat atau Jawa Timur atau Jawa Tengah, ya. Bukan saya mengecilkan orang yang punya berkat dan yang nggak punya berkat. Orang yang uangnya TA, ya, bajunya tuh nggak kelihatan, penampilannya nggak kelihatan. Setelah saya pulang dari tempat itu dia bilang begini, ibu dari mana? Dari ini. Ibu tahu nggak? Setengah ini aset dia punya dari kota ini. Hah? Setengah aset sih bilang gitu. Kok penampilannya begitu ya dan nunjukin. Tapi yang orang-orang biasa coba penampilannya apa? Jeng 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 jeng. Parlente. Parfumnya yang wangi, betul nggak? Kamu saya kasih parfum wangi nggak? Iya. Kenapa nggak dipakai? Nanti kan PR ya. Nah, itulah manusia yang punya uang, penampilannya biasa. Dia nggak punya uang atau yang pas-pasan di tengah-tengah, penampilannya
saya tertawa. Tuhan karunia menikmati itu gak mudah bagi setiap manusia. Cuman bagi saya orang yang menikmati. Dimanapun saya bisa tidur, ketemu siapapun saya bisa masuk, ya. Makan apapun kecuali daging babi saya nggak akan bisa masuk. Daging yang lain bisa. Makanya kadang saya tanya sama tamu saya, jangan saya dikasih daging babi. Kenapa Bu? Nanti ilmu saya hilang. Saya bilang. Dia tertawa. Benar Bu, ilmu hilang. Iya memang benar. Karena ilmu saya pantangan akan daging babi. Udah gitu tamu saya percaya lagi. Ya dong? Tapi kalau mau dibilang wajah saya ini banyak diramal orang, ya, mau romo kek, mau kiai kek, mau paranormal kek, wajah saya dibilang apa? Wajah yang baik, nggak ada wajah yang lain. Coba tes siapa yang pernah ke paranormal hari ini? Ambil gambar foto saya, coba tanya paranormal, pasti jawab yang terbaik, nggak ada yang buruk. Setiap orang tamu saya foto bareng, ya kan? Pasti orang ini nggak mungkin takut Tuhan. Ditanya lah, ini pendetanya benar apa enggak? Karena apa? Orang ini udah anti pendeta yang banyak kamuflasenya. Zaman dia bilang apa? Ibu ini apa adanya. Ibu ini ceplas-ceplos. Ibu ini orangnya enak kalau diajak berbicara, bersahaja katanya. Cuman orang itu sampai ke saya cuma geli ketawa. Tuh kan, paranormal ini bisa ngomong begitu, apalagi Tuhan buat. Senakal buahnya sedablek aja buah, Tuhan masih sayang sama buah. Gue bilang gitu kan. Nah, makanya gak usah paranormal yang kalian tanya. Kalian punya hubungan pribadi dengan Tuhan, pasti Tuhan akan singkapkan. Orang ini bisa bertahan lama gak di dalam kita bergaul, atau cuma Tuhan pakai hitungan waktu aja. Berjalan baru ketahuan pribadi orang itu. Makanya yang selanjutnya, jangan memiliki mentalitas mengasihi diri sendiri, karena kita lebih daripada pemenang. Saya paling tidak suka dengan tamu-tamu yang cengeng, tamu-tamu yang suka gosip, tamu-tamu yang selalu mencibir. Contoh tadi pagi saya sebelum kesini saya ada doa pagi, ya, jam 5 lagi. Udah gitu ibu-ibu yang udah usianya dahsyat-dahsyat lagi kan. Terus saya bikinlah celetukan khotbahnya tentang Yesus jawaban bukan pilihan. Sampai ibarat katanya dipikirnya gembala itu ambil pilihan kelas Masihan Turi. Berapa kali jemaat tuh tanya, Bu, kamu suka tak sama Pak ini? Kata gitu. Waduh, itu mah bukan kriteria saya. Kalau saya mau udah dari dulu, saya bilang gitu kan. Ternyata gembala ini menikah, ketahuan ada jemaat yang setia dan jemaat yang tidak setia. Mentalitasnya yang tadinya pegang keuangan, setelah gembala ini dapat perempuan, semua perempuan minggir, yang perawan tua dan yang janda. Terus tadi saya bilang sama istrinya, Bu, jangan cemburu, Bapak ini orangnya romantis. Kalau saya udah biasa lah Bu, dengan golongan mau pendeta kayak mau orang dunia, kalau mau peluk saya, mau cium saya ya silakan, karena saya padanya. Coba saya bilang begini, untungnya saya nggak menikah. Coba kalau saya menikah, pasti dicemburuin. Betul nggak? Pak Opnya cemburu nggak kalau kamu dengan laki-laki? Hah? Cemburu? Ya. Wah, jujur. Kan udah punya buntut Pak. Kenapa harus cemburuin? Nah itulah dia. Makanya kadang saya bilang sama tamu saya, untung Tuhan gak kasih, makanya kesempatan saya bisa peluk siapa aja. Yang penting apa? Tidak ada satu hal, gitu? Yang penting apa? Punya rasa takut akan Tuhan. Nah, di sini kita melihat, ya, berkat maupun mujizat bertujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi di sini juga dikatakan bagaimana rahasia-rahasia Tuhan lebih dalam dari yang tidak kita pikirkan dan lebih mulia daripada soal mendapatkan kejutan berkat materi dan jasmani. Ya, makanya hikmat Tuhan itu tidak terselami seperti lagunya, Pak. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Tuhan katakan malam hari ini yang menyaksikan di Instagram Nilu Hayutan Love. Tuhan berkata buat Ibu Nilu, percaya kamu akan melihat hal-hal yang tidak pernah kamu lihat. Karena selama ini kamu pikir kamu cuma bisa meraba ini dunia, nggak ada arti, nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan mau di dalam setiap kedalaman kamu mencari Tuhan. Dalam 5 hari ke depan kamu akan alami satu hal, miracle yang tidak lazim. Tuhan tahu apa yang menjadi keputusan yang engkau minta dalam berapa hari yang lalu. Totality, percayai Tuhan dalam setiap apapun kehidupan kamu. Makanya kamu akan dapatkan satu hal, rahmat ya tak terduga. Terima dengan iman dalam nama Yesus HaMasiah. Kalau mau dilihat 1 Korintus 2 ayat 14, firman Tuhan katakan begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Tuhan, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Makanya hal dunia dengan hal Tuhan itu tidak sinkron, selalu berbeda. Ya. Contoh hal yang dunia. Kalau kamu bekerja keras, kamu akan mendapatkan hasilnya. Tapi kalau di dalam Tuhan, kamu mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, ya kan? Maka semuanya itu akan ditambahkannya, bahkan melimpah. Nah ini dia. Contoh jujur, saya nggak bayangkan, ya, saya perjalanan tuh seperti apa, pulang dan perginya. Tapi saya tahu penyertaan Tuhan selalu menyertai apa yang menjadi hak dan bagian saya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan, bahkan Tuhan membawa yang berbeda. Bahkan Tuhan mengajari hal-hal yang di luar duniawi dengan cara yang daripada Tuhan. Makanya kalau kita mengandalkan Tuhan, ini logika kita harus mati. Ini ada Pak Renaldo, ini orang yang paling iseng ya. Dia paling punya bahasanya begini. Kalau dulu Roy Kiyoshi masih ngetop, Ya. gitu. Dia bilang gini, coba kamu berjejer dengan Roy Kiyoshi, ramal orang. Terus pasang mesin edisi di samping, pakai tarik. Saya bilang iya kayak dadakan, tapi risikonya apa? Tuhan bisa marah. Ya, tapi berjalan dengan waktu yang dari dunia akan lenyap, betul tak? Coba model lihat paranormal yang top mana hasilnya? Tumbang, betul tak? Permadi yang tadinya dibilang top, tumbang. Mama Lauren yang tadinya top, meninggal. Karena dia bilang tahun berapa gitu gelap, ya nggak bisa lihat. Kenapa? Kamu dipanggil Tuhan, jangan sampai dipermalukan. Contoh kemarin saya duduk dengan ibu yang cantik ini, punya karunia dari Tuhan. Saya sempat diem. Terus saya kemarin sempat juga ngobrol dengan ibu yang punya persekutuan, saya nggak sebutin namanya. Saya ngobrol diem. Cuman dia bilang begini, Bu Lasma, apa? Di tahun ke depan, hamba-hamba Tuhan yang punya nama dicomot satu-satu. Saya kaget, loh kok sama? Siapa? Disebut, saya bilang iya, ini dia golongan Tuhan panggil. Tiba-tiba, cuma saya bilang begini, manusia lebih mengidolakan hambanya daripada Tuhannya. Kita belajar ya pengalaman dari orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Gak dalam tempo yang lama dia ada di bumi. Ya, Tuhan ambil. Cuma saya bilang begini, kalau bisa mah jangan yang punya nama. Saya masuk di urutan yang kesekian juga nggak apa-apa. Saya bilang begitu kan. Cuman orang bilang ini, jangan Bu, ibu masih dibutuhin.
Ya karena apa? Dibutuhinnya bukan hal-hal kita berbagi kasih di dalam sharing Alkitab. Karena apa? Dibutuhkan apa? Pesan-pesan Tuhannya. Nah itu yang salah. Kayak tadi kan, orang mengundang dengan cara yang orang-orang yang spektakuler, walaupun ada ditunggangi spirit ya lainnya. Tapi ibu ini cuma tertawa waktu saya sampaikan, ini orang ini punya spirit ini. Uji semuanya. Dengan dia ngotot, saya tunjukin lagi ini kelompoknya. Kalau kalian tidak punya kedalaman akan Tuhan, bahaya. Ya, nanti coba dibaca di rumah 1 Korintus 2, 7 dan 9 ya. Bagaimana tersembunyi rahasia Tuhan bagi setiap pribadi kita. Kalau kita punya keintiman akan Tuhan, yang tersembunyi pun Tuhan akan singkapkan. Nah, saya suka begini ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu saya aminkan. Bagi mereka yang mengasihi Yahweh. Kalau orang yang nggak mengasihi Yahweh, saya nggak ngerti. Bahkan saya lihat hari-hari gini banyak orang-orang jatuh dalam hal apa? Hubungan bebas. Saya nggak bicara orang punya urapan. Saya nggak bicara orang yang dunia. Tadi saya udah bilang, hari-hari ini banyak orang-orang yang stres. Karena apa? Tidak memiliki satu gaya keintiman akan Tuhan. Makanya di sini juga dikatakan ya, bagaimana kita jangan serupa dengan dunia. Biar malam hari ini firman yang menyatakan rahmat yang tak terduga, berkat supranatural daripada Tuhan, pasti kita akan terima dengan iman di pedalet ini ya. Apa yang nggak pernah lihat, apa yang nggak pernah timbul, nggak pernah didengar, Tuhan siapkan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Kita tutup firman pada malam hari ini. Kita nyanyikan Cinta Kau Yesus. Cinta Kau Yesus.
dua, cuma hanya satu, kepada Engkau. Karena Engkau adalah kekasih jiwa kami. Sampai kami menutup mata, Tuhan. Diberkati setiap kami yang ada di tempat ini, maupun yang menyaksikan live maupun siaran ulang. Diberkati Bapak Sungkok, pemilik Menara Doa Forum, anak, istri, mantu dan cucu, usaha dan keluarga besar. Diberkati pemimpin bangsa kami Indonesia. Diberkati Pilkada 2024. Kami minta pemimpin yang benar-benar daripada Engkau, Tuhan. Karena keputusan yang terbaik daripada Engkau, kami akan mengikuti dan kami akan sukacita buat pemimpin bangsa kami ke depan adalah benar-benar yang cinta satu hal pemulihan dan satu hal kesejahteraan. Dan kami minta damai-Mu buat pemilihan di tahun ke depan. Diberkati RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, bupati, para menteri Tuhan, panglima darat, udara, laut, dan kepolisian. Diberkati hamba-Mu yang esok akan melayani dalam pengurapan hikmat yang Tuhan sertai dan Tuhan beri pada malam hari ini buat setiap para pelayan-pelayan daripada Tuhan. Beri kesehatan dan kekuatan. Nama Tuhan pasti adalah menjadi satu bukti nyata bagi setiap kami para pelayan-pelayan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar apa yang dilakukan dikerjakan, kedua tangan kalian dikerjakan Tuhan Yesus Masih yang berhasil. Yang sudah percaya dan terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ibadah di tempat ini di Menara Doa Forum jam 11 pagi yang bicara saya ya. Oke, see you